Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ya, kali ini saya Ibu Wiwin Masmudah akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia secara daring. Silakan kalian simak, kalian pahami materi yang saya berikan dari awal sampai akhir. Ikuti petunjuk-petunjuk yang ada, kemudian kerjakan tugas yang menyertainya. Ingat, harus tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan patuhi 5M. Oke, selamat belajar. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran kerja. Tepatnya pada menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencermati sebuah contoh lamaran kerja. Tentunya kalian sudah mengenal urutan penulisan dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum bisa mengidentifikasi isi dan surat lamaran pekerjaan, kita perlu pahami konsep dari surat lamaran kerja itu sendiri. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Intinya di sini, surat lamaran pekerjaan adalah surat untuk memohon suatu jabatan. Setelah kita pahami konsepnya, kita perlu pahami pula fungsi dari lamaran pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, yaitu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk diterima bekerja. Adapun kriteria umum penulisan dari surat lamaran pekerjaan, yang pertama, surat lamaran kerja boleh ditulis tangan. Catatannya di atas kertas folio bergaris. Tulisan harus jelas, tidak boleh ada coretan satupun. Surat lamaran kerja juga bisa ditulis menggunakan mesin komputer. Yang kedua, pelamar harus menyebutkan dirinya dengan kata ganti saya, bukan kami ataukah yang lainnya. Ketika menyebut pimpinan, yaitu menggunakan sapaan bapak atau ibu. Hal-hal yang harus dicantumkan ketika kita menulis lamaran pekerjaan antara lain: 1. Menyebutkan suatu sumber lamaran. Sumber lamaran pekerjaan bisa berasal dari surat kabar, internet, informasi dari rekan, dan lain-lain. Yang kedua, menyebutkan identitas diri yang lengkap dari si pelamar itu sendiri, meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap maupun nomor handphone. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki tentunya disesuaikan dengan lowongan pekerjaannya. Yang keempat, memuat riwayat pendidikan terakhirnya, apakah SMA atau SMK sederajat ataukah lulusan dari sebuah perguruan tinggi. Yang kelima, riwayat pekerjaan. Jika memiliki, jika belum memiliki, maka cantumkanlah pengalaman praktik kerja lapangan. Yang keenam, kemampuan yang dimiliki. Misalkan menguasai sistem komputer atau menguasai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang ketujuh, referensi jika ada. Referensi dicantumkan jika seseorang pelamar itu sudah pernah bekerja di instansi yang lain, kemudian melamar di perusahaan yang lainnya. Baik, sampailah kita pada isi dan sistematika surat lamaran kerja.
Sistematika adalah urutan penulisan. Urutan penulisan lamaran kerja dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat dimulai dari ataukah ditulis di sebelah kanan tanpa tanda titik. Contoh, Bandung 28 Agustus 2018. Tulisan atau urutan yang kedua yaitu lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak boleh disingkat. Contohnya, lampiran 1 lembar. Kata 1 tidak boleh dituliskan dengan angka. Perihal lamaran kerja. Yang ketiga, alamat surat. Nah, alamat surat bisa menggunakan kata kepada jika tertujunya kepada instansi, bisa menggunakan yang terhormat jika tertujunya pada pemilik perusahaan. Untuk kata jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Perhatikan contohnya. Yang terhormat Manajer Sukses Mandiri Jalan M. Yamin nomor 02 Bandung. Perhatikan untuk penulisan alamat di situ tidak ada tanda titik di akhir alamat. Nah, yang terhormat dipasangkan dengan orang yaitu Manajer Sukses Mandiri. Sistematika selanjutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka umumnya menggunakan dengan hormat. Sebagai contoh, dengan hormat berdasarkan bla 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 dan seterusnya. Yang kelima, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesisnya. Yang keenam, ada alinea isi. Nah, dalam alinea isi di sini berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat maupun nomor handphone. Selain itu berisi juga maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Berikutnya, alinea isi berisi menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi. Sebagai contoh ada syarat fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Contohnya, hal-hal yang diminta untuk dilampirkan ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi SKCK yang telah dilegalisir, surat keterangan sehat dari dokter, dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu bagian alinea penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan antusiasnya diri kita ketika melamar sebuah pekerjaan pada sebuah instansi. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan bla 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 dan seterusnya. Yang kedelapan ada salam penutup. Salam penutup merupakan bagian yang sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika atau sopan santun dan penghormatan. Salam penutup menggunakan kata-kata hormat saya. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Ya, sudah paham bukan tentang sistematika dari surat lamaran pekerjaan itu? Karena kalian sudah paham tentang sistematika ataukah urutan penulisan sebuah surat lamaran pekerjaan, ayo saatnya berlatih. Silakan kalian klik atau browser link berikut, ikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sekian dan terima kasih. Demikian pembelajaran daring yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian semuanya untuk terus berkreativitas di era pandemi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me and